Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang berbahagia, ada beberapa pertanyaan yang masuk terhadap saya. Kenapa saya dalam mempelajari ilmu hikmah saya tidak merasakan manfaatnya? Kenapa saya sudah riyadhah berkali-kali pun saya tidak menemukan manfaatnya? Apa kesalahan saya ini? Begini para sahabat-sahabatku sekalian, dalam mempelajari ilmu hikmah yang berhubungan dengan mantra, asma, wirid ataupun doa, atau ilmu metafisika modern, yakni seperti magnetism, memerism dan lain sebagainya. Ini memiliki password, kata kunci yang harus kita temukan dalam diri kita itu sendiri. Dari beberapa pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, baik pelatihan metafisika modern, zikir, bawah sadar dan lain sebagainya, saya menyimpulkan dan saya berikan kepada para peserta pelatihan di training spiritual soleh. Waktu itu saya masih eksis di majalah Cosmo dan Misteri, dan alhamdulillah beberapa teman-teman yang saya berikan tentang password kata kunci ini, mereka sukses di bidang dunia spiritual, baik spiritual yang berhubungan dengan wirid doa maupun yang berhubungan dengan metafisika modern seperti magnetism, memerism dan lain sebagainya. Password atau kata kuncinya ini adalah satu sebetulnya, dan ini sangat remeh, namun jangan sampai kita remehkan. Password dari pasrah kepasrahan atau keikhlasan ini saya simpulkan dan saya jabarkan sendiri, ini menjadi 4. Yang pertama pasrah tubuh, yang kedua pasrah pikiran, yang ketiga pasrah perasaan, dan yang keempat ini adalah pasrah hati. Dan ini yang harus kita perhatikan. Apa dari manfaat pasrah tubuh? Begini, orang yang zikir dalam keadaan pasrah, tenang, rileks, dari ujung kepala sampai ujung kaki akan masuk energi 200.000 kali lipat. Waktu saya mengikuti pelatihan, ada EEG, alat pengukur gelombang otak, ada energi yang masuk 200.000 kali lipat. Energi amalan yang kita baca yang memiliki fungsi pengasihan, maka energi pengasihan akan masuk 200.000 kali lipat. Energi kerizkian yang kita amalkan ketika tubuh kita dalam keadaan rileks, maka energi 200.000 ini akan masuk ke dalam diri kita. Nah, ini manfaat dari pasrah tubuh. Yang kedua pasrah pikiran. Apa yang dimaksud dengan pasrah pikiran itu? Pasrah pikiran adalah sebuah kondisi di mana niat dan visualisasi itu jelas. Sekali lagi, niat dan visualisasi jelas. Saya kasih contoh saja. Begini, jika ada orang kesurupan, ya Allah saya ngobati orang itu kurang jelas. Namun ketika kita berbicara, kita berdoa, ya Allah saya mengobati orang yang kesurupan itu, penyakitnya kita sebut lebih spesifik, begitu pula dengan penyakit jantung, penyakit tumor, dan ini menjadikan percepatan dalam penyembuhan dengan izin Allah, tentunya dengan izin Allah. Jadi niat ini harus betul-betul spesifik, begitu pula untuk money magnet, menarik rizki biar percepatan rizki. Teman-teman kita yang sedang terlilit hutang, kemudian untuk penglarisan dan lain sebagainya, ini harus memiliki pasrah pikiran yang luar biasa, memiliki niat yang sangat kuat. Dan yang kedua adalah visualisasi. Apa yang dimaksud dengan visualisasi? Adalah sebuah objek bayangan atau imajinasi yang betul-betul optimal dan maksimal. Satu contoh, dalam sebuah pengobatan orang kesurupan, saya contoh ya sekali lagi, ketika kita meniupkan seperti tiupan semacam itu, atau kita menyembelih, nah tiupan ini kita bayangkan api, baca doa kita bayangkan ini kita bayangannya api, atau kita tangan kita ini kita beginikan sama orang yang kesurupan, ini biasanya akan terdengar suara kambing yang disembelih kayak gitu. Jadi ketika semacam itu sudah kita lakukan, maka insya Allah sudah sempurna pasrah pikiran kita. Dan yang ketiga pasrah perasaan.
Apa yang dimaksud dengan pasrah perasaan? Pasrah perasaan adalah yakni sebuah iktikad yang ada di dalam diri kita yang hubungannya dengan Allah, batiniah kita kepada Allah, prasangka kita kepada Allah. Ana inda dzanni abdi, aku Allah tergantung kepada prasangka hambaku. Manakala prasangkanya positif, hasilnya positif. Manakala prasangkanya negatif, hasilnya pun negatif. Jadi kita harus betul-betul dalam mengamalkan sebuah mantra jangan sampai memiliki sebuah keraguan sedikit pun. Ya Allah, ini benar gak ya? Ini benar gak ya? Gak benar. Jadi gak bakal berhasil. Udah kita ikhlaskan. Urusan kapan berhasilnya itu bukan wilayah kita, itu wilayah Allah. Begitu pula kita dalam mengamalkan sebuah terawangan dan lain sebagainya, kita memiliki perasaan seperti itu gak bakal bisa. Jadi harus betul-betul totalitas, tubuh, pikiran, perasaan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pasrah hati. Pasrah hati apa maksudnya? Yakni keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada pembimbing kita, keyakinan kita kepada guru kita, dan yang sangat terpenting adalah keyakinan terhadap diri kita. Seorang guru harus mampu membimbing bagaimana muridnya itu memiliki keyakinan yang maksimal, dan itu ada tesnya. Maka jika ingin mengetahui ini lebih jelas lagi, bisa mengikuti program secara khusus dalam pengesahan ilmu Junggung Sunan Bonang. Insya Allah saya bimbing secara maksimal dan optimal, dan insya Allah Anda bisa langsung praktek menjadi spiritual yang soleh. Jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita menipu, karena disitulah kunci keberkahan kita dalam hidup. Salam sukses, salam bahagia, semoga Allah senantiasa meridhai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.